Oke, tadi udah dua pembahasan yang ya singkat tapi padat ya. Singkat, padat, jelas. Hampir gue bilang nggak jelas. Cuman ya berarti kita bisa tahu ya dari mahasiswa tuh sangat berperan besar. Dan kalau nggak salah ada ini gue nggak terlalu paham dengan politik yang ini ya, khususnya apalagi gue nggak pernah punya track record jadi mahasiswa luar gitu. Jadi gue nggak tahu nih, mereka ada yang bilang katanya, gue pernah dengar dari beberapa teman Sakopeng kapan-kapan lu kesini. Jadi dia katanya kalau misalkan organisasi di universitas itu kayak apa miniatur pemerintahan gitu. Jadi kayak ada senggol-senggolannya juga. Oh, pasti lah. Oh gitu. Pasti Nah lah. itu gimana? Maksud gua kenapa sekompetitif itu di ini? Apa yang diharapkan? Sebenarnya harus kita ulas dulu ya makna dari miniatur politik itu apa. Gitu. Ada yang bilang bahwa lu main di BEM gitu, malah nyalon jadi presiden BEM gitu. Sama aja kayak ada yang bilang sama kayak pejabat gitu, lu money politik segala macam gitu. Pengen enaknya gitu. Iya, pengen enaknya segala macam ya. Itu kan menurut asumsi orang-orang yang menurut gue juga nggak perlu didengerin gitu, karena dia nggak bisa membuat buktinya lah gitu. Pun gue ketika misalkan mencalonkan sebagai ketua BEM, gue sama sekali nggak money politik. Untuk bayarin misalnya kita nongkrong terus bayarin mereka makan ya oke lah, karena kan kita yang punya hajat gitu. Tapi kan nggak yang ini gue bayar lu ya, tolong dukung gue, nggak yang kayak gitu. Gitu. Nah itu kan makna miniatur politik yang berbeda gitu. Tapi beda tipis lah antara kayak gitu sama gratifikasi gitu. Kan. Tapi di sisi lain ketika misalkan udah jadi ya, entah itu misalkan ketua BEM gitu ataupun ada kayak aliansi mahasiswa kayak HMI, ada PMII yang memiliki power cukup kuat. Kenapa mereka memiliki power? Karena mereka memiliki basis massa di daerahnya masing-masing gitu loh. Dan itu bagi pemerintah terkadang cukup mengganggu. Gitu loh. Cukup mengganggu lah. Contoh misal. Ya ada kasus. Ya contoh yang inilah. Contoh misalkan kasus apa ya? Ya kemarin lah yang undang-undang pilkada ini kan bahas di DPR. Itu kan pada akhirnya banyak organisasi-organisasi, banyak BEM-BEM yang akhirnya menggerakkan masanya. Sebenarnya memang bukan cuma kampusnya doang. Iya, bukan kampus doang. Sebenarnya kan bisa aja misalkan dan ini memang gua kadang melihat gitu ya. Ada yang udah lu gak usah aksi deh nih, nanti gua kasih segala macam. Itu kadang ada. Ada. Oknumnya dari mana? Ya gua nggak mau menyatakan itu oknum dari mana, cuman terkadang itu ada gitu. Dan apa ya? Ya itu tantangannya gitu. Tapi kan kita buktikan kemarin semuanya turun. Dan membludak dan akhirnya putusan itu dibatalkan. Itu menurut gua udah menjadi goals gitu. Nah itulah maksud gua miniatur politik seperti itu. Nah terus terkait dengan apa ya, kayak pencalonan sekarang nih. Jadi kan banyak juga di komentar Instagram nih. Jadi bahkan hampir setiap yang gua scroll tuh kadang gini, pencalonan Kaisang, pencalonan Gibran, pencalonan Marcel Widianto gitu. Pokoknya isunya udah digoreng sedemikian rupa sama media, dan memang itu kayaknya stigmanya juga langsung buruk ya. Tapi bukan buruk sih, kurang bagus lah, bagus. Dan karena memang kita menilainya mungkin kurang kompeten, bukan bidangnya untuk turun ya kan, kayak Marcel Widianto yang selalu stand up comedy, pernah berkasus juga tapi turun nih. Nah, tapi di komentar nih kadang masih ada aja nih yang kalau selagi emang bagus kenapa enggak dikasih kepercayaan aja gitu kan. Nah, itu menurut pandangannya gitu. Menurut gua kita harus membedakan sih ya antara dunia maya dan dunia real terhadap menyuarakan aspirasi ya. Di dunia maya yang serba bisa dimanipulasi, serba bisa dibuat-buat gitu ya. Kayak contoh akun komen gitu. Itu kan bisa aja akun buzzer lah, anonimus lah. Bukan yang emang dia sebagai warga sipil gitu loh. Ya kan? Kita kan jarang lihat di jalanan gitu ya. Contoh lah, sebenarnya gue tahu gitu kemarin ketika aksi penolakan putusan DPR, itu udah disiapin orang-orang yang akan mendukung pro pemerintah lah ibarat kata, mendukung bahwa udah putusan DPR diputuskan aja jangan dibatalkan. Itu ada. Kayak gue kasih contoh, dulu itu Luhut Binsar Panjaitan pernah bermasalah ketika dituduh pencemaran nama baik oleh Haris Azhar gitu. Jadi ada aktivis yang bilang bahwa wah Luhut tuh lu main tambang segala macam. Akhirnya Luhut mau penjarain gitu. Akhirnya aksi lah itu di pengadilan negeri kan. Itu ada aksi yang membela Haris Azhar ya, yang emang pure real. Ada rakyat
masyarakat yang mau ngebela Luhut gitu loh, ya Oke. buatan gitu, dibayar segala macam. Nah, itu kan real, tapi gua sangat amat yakin itu tidak dari hati nurani mereka. Gitu. Betul. Nah, apalagi di dunia maya gitu, yang semuanya serba bisa dibuat-buat gitu loh. Jadi menurut gua ya bisa jadi buzzer. Coba lu lihat deh, lu lihat akun Instagramnya Puan Maharani. Ya. Lu lihat di 6 postingan terakhir, lu cek komentar postingannya, pasti banyak buzzernya. Dan itu udah gue telusuri, itu salah satu case dari Puan Maharani. Kayak gue ngeliat kayak, Jadi buzzer ini pro, seakan-akan ya wah ibu mantap segala macam gitu, oke lah normatif. Terus pas Oke. gue lihat, misalnya kita lihat followingnya 0, followersnya 1, 2, kayak akunnya private. iya, karena private, kayak kita emang masih perlu kayak gitu ya gitu. Itu loh, itu yang lebih miris sih menurut gua. Oke, berarti emang bener-bener komentar di sosial media itu aja influence other ya? Iya, influencer. Ya, kayak misalkan kemarin lah kan, kalau misalkan kita lihat di X ya atau Twitter gitu, kan banyak akun-akun yang bahkan cuma punya followers 20.000 aja, itu mereka mau ditawarin, mau nggak naikin narasi tentang Indonesia baik-baik saja, per postingan dibayar 15 juta, 10 juta. Ada Gitu. yang katanya bisa langsung cukup Ada buat yang bisa pensiun. cukup buat pensiun, ya. Kayak misalkan ada lagu. salah satu akun X yang udah gede, Oke. ya kan, nama depannya partai gitu, Oh. nama akhirnya sosmed, namanya partai sosmed. Lu cek itu dari kemarin pilpres mereka ke 02 ya, tapi it's okay lah, gua nggak mau menuduh bahwa mereka ada main di sana segala macam, tapi iya kita melihat kemarin aja perihal isu DPR aja udah ada yang seperti itu gitu, apalagi isu yang lebih besar. Tidak suzon tapi Tidak sih, tapi ya udah. Tapi ya udah gitu. Lebih ke ini ya memang ya etika ya, itu kayak etika gua tapi enggak ya, bukan etika ya, tapi menurut gua fine aja mereka seperti itu. Orang mereka bikin akun action effortnya mereka. Iya sih. Iya kan? Dia memanfaatkan monetisasi yang ada di akun sosmed gitu. Itu kan pintar-pintaran aja kan. Tapi yang disayangkan adalah dia menunggangi isu-isu yang terkadang pro rakyat gitu. Contoh sebuah akun itu besar karena apa? Karena ada atensi rakyat kan. Contoh narasi bisa gede deh. Bullshit kalau misalkan nggak di follow sama orang-orang kayak kita gitu loh. Yeah. Sama orang-orang masyarakat Indonesia nggak akan gede gitu. Ketika udah gede baru ditunggangi untuk kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Ya itu ya pikir sendiri aja sih, gitu aja. Lu kan dari Tangerang Selatan nih, Fit. Lu pilkada nanti, maksudnya pemilihan kepala daerah nanti besok itu yang Marcel salah satunya jadi calon wakil ya. Betul. Calon wakil itu diusung sama Gerindra. Betul. Calon kepala daerahnya siapa? Yang masih ngejabat sekarang incumbent Pak Benyamin sama Pak Pilar Saga dari Golkar. Oke. Ada nggak saing kompetitifnya, siapa yang lawan beratnya gitu? Dari udah kelihatan. Selain itu. Udah 2 itu doang sejauh ini yang kelihatan ya. Yang bakal nyalon di Tangsel. Oh iya. Gimana nih dari perspektif, kan kita di YouTube udah banyak dari orang, misalnya dari Panji Pragiwaksono itu dari sama stand up comedian. Nah, ini dari masyarakat Tangselnya langsung nih, apalagi aktivis sekaligus gitu. Gimana? Oke, gue jujur ya, gue yang tidak jauh-jauh banget dan gue juga tidak mau mengaku dekat gitu dengan Pak Ben dan Pak Pilar karena sering ketemu, sering ngobrol segala macam gitu. Meskipun ada beberapa momen yang sering ketemu gitu. Dan meskipun gue juga merasa bahwa memang Tangsel masih banyak gitu yang perlu dibenahi, ya kayak misalkan sampah gitu. Cuman kan menanggulangi sebuah masalah kan tidak dengan masalah dong. Ya kan? Ya nggak sih? Masalah yang menyelesaikan masalah kan tidak dengan masalah gitu. Maksudnya masalah yang dimaksud nih adalah hadirnya Yes. Gue udah melihat itu sebagai masalah. Kenapa? Karena menurut gue untuk menjabat sebagai pemangku jabatan di tingkat kota, ya jangankan kota, camat deh atau lurah, itu butuh kompetensi Pak. Betul. Butuh kompetensi, butuh kelihayan. Entah lu misalnya punya minimal background organisasi lah, gitu. Tidak semata-mata karena elektabilitas gitu. Nah, gue nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Partai Gerindra sehingga mencalonkan Marcel. Itu yang pada akhirnya timbul kritik dari banyak masyarakat Tangsel, sampai di JPO itu ada
ada banner masyarakat Tangsel menolak Marcel segala macam. Ya itu menurut gue wajar dan harus diterima gitu. Jadi yang gue perhatikan adalah gak apa-apa misalkan lu komedian kemudian lu masuk partai politik, cuman juga lu harus berproses lah. Berproses lah ya. Berproses. Kemarin kan statement dia kalau nggak salah langsung saya mau belajar. Masa belajar langsung trial and error jadi. Enggak. Juga amanahnya berat bos, lu ngejabat jadi wakil wali kota. Meskipun wakil ya, meskipun dalam artian lu ban serap. Tapi menurut gua ya, itu tetap pemimpin gitu kan. Setara Umar bin Khattab. Nah, berat kan? Usman. Nah, itulah. Oke. Gitu. Siap. Ini jeda maghrib dulu apa gimana?